Berjumpa lagi dengan podcast cerita bermakna pengantar tidur. Ini adalah sesi 3, episode ke-9 ya. Kita dengarkan beberapa cerita. Beberapa tahun yang lalu, seorang aktor kenamaan menghadiri sebuah jamuan dan diminta oleh para tamunya untuk mendeklamasikan sebuah puisi kepada mereka. Ia bertanya kalau ada sesuatu yang khusus yang ingin mereka dengar daripadanya. Dan seorang pastor yang sudah agak berumur memintanya mendaraskan Mazmur 23. Tuhanlah gembalaku. Tiba-tiba raut wajah sang aktor berubah. Ia diam sejenak lalu berkata, "Saya menyajikannya dengan satu syarat, yaitu setelah saya membawakannya, pastor akan melakukan hal yang sama." "Saya," kata pastor itu terkejut, "saya bukan pembicara profesional. Tetapi kalau Anda menghendakinya, saya akan mendaraskannya juga." Maka sang aktor membawakannya dengan segala keahliannya dan seluruh hadirin terpesona karenanya. Sekarang giliran sang pastor. Ia bangkit dari kursinya, berdiri dengan tenang, dan mendaraskan Mazmur itu dengan suara lembut bergelombang. Tetapi ketika ia duduk kembali, ia keheranan. Karena tidak ada seorang pun dalam ruangan itu yang tidak meneteskan air mata. Kemudian sang aktor berdiri dengan suara gemetar berkata, "Hadirin yang terhormat, saya telah memikat mata dan telinga Anda. Tetapi ia telah memikat hati Anda. Perbedaannya di sini adalah saya mengetahui Mazmur itu, tetapi ia mengenal sang gembala itu." Karya Tony Castle ya. Bagus ya ini ceritanya. Baiklah teman-teman, kita lanjutkan cerita selanjutnya berjudul Cinta Itu Lemah Lembut. John Wesley pada salah satu dari perjalanannya yang tak terhitung banyaknya, menumpangi sebuah pedati bersama seorang ofisir angkatan darat. Mereka larut dalam percakapan menarik, tetapi bahasa sang ofisir dibumbui dengan kata-kata kasar. Walaupun hal itu melawan perasaan Wesley, ia sama sekali tidak menunjukkan ketidaksenangannya. Ketika pedati itu berhenti untuk makan siang, Wesley menggunakan kesempatan itu untuk menyampaikan sesuatu kepada sang ofisir. "Saya tidak tahu jika saya dapat meminta sesuatu kepada Anda," ujar Wesley. "Kita masih akan menempuh perjalanan panjang bersama, dan jika terjadi saya lupa diri dan menggunakan kata-kata kasar di hadapan wanita, dapatkah Anda memperbaiki saya?" Sang ofisir segera mengerti maksudnya dan menyesal. Inilah yang dikenal sebagai lemah lembut dalam kata-kata. Karya William Barclay ya. Dia hanya minta tolong diingatkan kalau dia ngomong kasar ya. Baiklah, kita lanjutkan. Raja Prancis begitu menikmati musik pengubah Italia, Rossini. Saya ulang ya. Cerita ini berjudul Nilai Tersembunyi. Raja Prancis begitu menikmati musik gubahan seorang Italia bernama Rossini, sehingga ia menghadiahkan kepadanya sebuah jam tangan istimewa yang indah. Rossini sangat bangga dengan pemberian kerajaan itu. Beberapa tahun kemudian, ia memperlihatkan jam itu kepada sahabatnya. Sahabatnya itu berkata bahwa Rossini tampaknya tidak menyadari sama sekali nilai sesungguhnya dari jam itu. Rossini merasa tersinggung mendengar komentar itu. Maka sahabatnya itu berkata kepadanya, "Pinjamkanlah kepadaku beberapa saat." Mengeluarkan arloji itu dari tangannya, ia menyentuh pegas rahasia dan seketika itu juga bagian belakangnya terbuka, dan tampaklah sebuah miniatur indah yang melukiskan diri Rossini sendiri. Itulah pertama kali Rossini mempunyai ide tentang dirinya yang sudah tersembunyi di sana selama beberapa tahun. Menarik ya. Ternyata jamnya tuh ada satu tempat rahasia, dan itu harus dibuka baru kelihatan keindahannya. Dan kadang-kadang kita juga
marah ya kalau ada yang mencoba mengajarkan kepada kita sesuatu yang rasanya kita sudah tahu, betul-betul tahu, padahal kita nggak tahu. Baiklah teman-teman, itu tadi cerita terakhir pada episode ini. Kita akan lanjutkan pada episode selanjutnya. Sampai jumpa.